Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Tahun 2024 ini menjadi tahun yang penting bagi bangsa Indonesia, mengingat akan diselenggarakannya pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota, serta DPD secara langsung. Oleh karena itu, pemilu 2024 dikatakan sebagai sejarah pesta demokrasi terbesar bangsa Indonesia. Pemilihan umum tahun 2024 sudah di depan mata dan tinggal menghitung hari. Komisi Pemilihan Umum dan pemerintah gencar melakukan sosialisasi guna mengajak para pemilih untuk menggunakan hak suaranya di pemilu 2024. Pemirsa, pemilihan umum serentak tahun 2024 tinggal menghitung hari lagi. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh pihak penyelenggara baik dari segi sosialisasi, pendataan, dan juga persiapan logistik. KPU telah mencatat bahwa pada tahun 2024 ini ada sebanyak 0,54% penyandang disabilitas yang nantinya memiliki hak suara untuk melakukan pencoblosan, baik itu kategori fisik, sensorik, intelektual, dan juga mental. Di sini kita bisa melihat bagaimana keseriusan dari pemerintah untuk bisa menyukseskan pemilu serentak 2024 ini. Namun pemirsa, pertanyaannya adalah apakah dari pihak penyelenggara sudah memberikan berbagai kemudahan bagi teman-teman penyandang disabilitas agar mereka bisa lancar nantinya melakukan pencoblosan? Kita akan bahas selengkapnya. Penyandang disabilitas merupakan orang dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam melakukan interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi. Aksesibilitas yang memadai menjadi salah satu hal yang sudah seharusnya disiapkan pemerintah untuk penyandang disabilitas, termasuk dalam pemilu serentak 2024 ini yang juga masuk dalam komitmen pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam masyarakat inklusif. Sejatinya pemerintah telah memberikan ruang untuk kemudahan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pesta demokrasi, seperti sosialisasi secara langsung ataupun menyediakan layanan informasi audiovisual bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Sebagai upaya memberikan pemerataan informasi kepada seluruh kalangan masyarakat Indonesia dalam mengikuti alur kontestasi pemilu 2024. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui GPR TV, Government Public Relation, berkolaborasi dengan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Gerkatin, untuk menyiarkan bersama tayangan debat Cawapres Pemilu 2024 yang inklusif. Dalam aksi ini, komunitas tuli melakukan siaran langsung melalui saluran YouTube Gerkatin dengan membubuhkan 4 kotak JBI untuk masing-masing kandidat yang ditampilkan bersama dalam satu layar, sehingga visual juru bahasa isyarat dapat ditampilkan lebih banyak untuk teman tuli. Pada dasarnya, para penyandang disabilitas membutuhkan bantuan, arahan, dan pendampingan pada saat melakukan pencoblosan di TPS. Ibu Yeni dan Ibu Tati ini contohnya, yang merupakan orang tua dari anak disabilitas. Berdasarkan pengalaman mereka ketika menemani sang anak untuk mencoblos pada pemilu 2019 lalu, selain dibutuhkannya pendampingan dari orang tua dan petugas KPPS, mereka meminta penyelenggara juga menyediakan kartu khusus bagi pemilih disabilitas agar para pemilih lain dapat memahami kebutuhan khusus yang diperlukan penyandang disabilitas ketika berada di tempat pemungutan suara. Kalau saya jujur ya, karena secara ini dia pasti nggak paham gitu ya, konsep dan lain sebagainya. Artinya kita ya sudah aja mendampingi dia gitu loh. Ini A, ini harus, kan kita manggilnya A, ini nanti coblos ini gitu loh. Nanti benar-benar di guide sama ayahnya gitu loh. Artinya hanya menjalankan haknya dia aja sih sebenarnya. Jadi begini, sebenarnya sih ya, anak-anak kita itu macam-macam yang disabilitas ini, terutama disabilitas mental. Ada yang bisa terlihat dari luarnya, ada yang nggak terlihat. Nah, beberapa teman juga mengalami karena anaknya mungkin ya kayak IB mungkin seperti tadi nggak terlalu terlihat ya, tapi belum mengerti di dalam tuh mau ngapain. Nah, ada hal yang arti kata membuat kendala karena dianggap anaknya ini mampu, nggak boleh didampingi gitu loh. Nah, untuk ini sebenarnya kami sangat mengharapkan, ini yang sedang lagi mau kita usahakan, bahwa setiap anak disabilitas itu kalau bisa, terutama disabilitas mental ya, yang mental, itu kalau bisa lah mereka punya kartu.
Jadi sebenarnya dari pihak pemerintah bisa arti kata mengadakan untuk kartu itu sehingga waktu datang nunjukin kartu orang bisa tahu bahwa ini adalah disabilitas, terutama untuk disabilitas mental. Itu sangat diharapkan untuk itu supaya mereka kalaupun didampingi dari panitia pemilunya bisa mengerti gitu. Kartu gitu yang paling Ya, kartu disabilitas ya. Tak hanya pemerintah daerah, berbagai pihak juga memiliki andil dalam membantu para penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. Di antaranya Yayasan Biruku Indonesia yang merupakan lembaga pemberdayaan anak-anak penyandang disabilitas Kota Bandung. Sebagai pimpinan di Biruku Indonesia, Bunda Julaiha juga memiliki harapan yang besar terhadap masa depan anak-anak yang ada di Biruku Indonesia, termasuk bagaimana mereka menerima hak untuk mencoblos pada pemilu 2024. Ketika pelaksanaannya ada beberapa kendala. Kalau Bunda mengamati dan pernah terjun ke lapangan langsung saat pemilu 2019, itu ada petugas memang yang sudah dilatih oleh KPU sepertinya sehingga dia paham. Tapi ada juga yang tidak tahu sehingga misalnya mungkin tanda tanya. Kalau anak-anak autis kan secara fisik tidak terlihat disabilitas. Tapi karena ketidakpemahaman jadi memperlakukan sama. Misalnya maaf kalau anak-anak disabilitas yang jenis autism itu kadang kan kurang fokus atau masih ada clapping. Nah mereka kayak merasa terganggu. Nah sebaiknya kalau ada penyuluhan kepada para petugas pemilu itu mudah-mudahan mereka bisa antisipasi dan mengerti itu anak-anak disabilitas jenis autis mungkin bisa didahulukan sehingga selesai dia bisa pulang gitu. Karena menunggu terlalu lama juga buat mereka itu bikin gelisah. Nah kemudian untuk jenis disabilitas fisik mungkin lebih diperhatikan rem untuk kursi roda. Nah seandainya pula ada kebijakan yang tidak bisa berangkat, udah ada juga sih yang jemput bola. Cuma ini lebih disosialisasikan saja sehingga jangan sampai yang penyandang disabilitas berat yang hanya misalnya tertidur atau duduk tidak bisa ke tempat TPS ini sudah jauh hari didata sehingga petugas KPU bisa jemput bola gitu mungkin saran kami jadi semua bisa berpartisipasi. IB merupakan salah satu anak yang berada di Biruku Indonesia. Tahun 2024 ini adalah kali keduanya IB mencoblos pada pemilihan umum. Ia mengaku senang bisa ikut serta mencoblos ke TPS. Namun satu hal yang diinginkan IB pada saat ia mencoblos nanti, yakni adanya orang yang mendampingi ketika masuk ke bilik suara. Perasaannya lumayan senang. Aku perlu ditemani mana yang perlu dicoblos. Untuk pemilu 2024 saya bisa pilih lagi untuk semoga petugasnya bisa lebih ramah lagi dan ada pendamping. Selain AB, di sini juga ada beberapa teman tuli yang telah terdaftar sebagai pemilih tahun 2024. Zian dan Yafi di antaranya. KPU menetapkan sebanyak 1.101.178 orang pemilih disabilitas pada pemilu 2024 atau sebesar 0,54% dari total pemilih. Angka tersebut terbagi dari 55.421 disabilitas intelektual, 265.594 disabilitas mental,
298.749 disabilitas sensorik, dan 482.414 disabilitas fisik. Banyak yang menjadi perhatian KPU untuk memberikan kemudahan kepada pemilih disabilitas, seperti akses jalan menuju TPS, pintu masuk dan pintu keluar TPS, tinggi meja kotak suara, alat bantu tunanetra, hingga pelayanan dari KPPS. Salah satu yang dilakukan KPU Kota Bandung yakni menciptakan pemilu yang ramah disabilitas mulai dari persiapan sarana dan prasarana. Ada yang berbeda di tahun ini terkait pembekalan untuk KPPS, yakni adanya Training of Trainer. TOT dilaksanakan bertujuan agar petugas KPPS lebih memahami untuk memberikan pelayanan kepada pemilih khususnya penyandang disabilitas. Kita baru saja dikasih arahan dari KPU Provinsi Jawa Barat mengenai format nanti mentraining PPK, PPS, dan KPPS. Salah satu poinnya itu kita harus memperhatikan teman-teman pemilih disabilitas. Nah, di Kota Bandung sendiri kita sudah punya data dan tahu sebarannya di mana, sehingga nanti kita akan atensi kepada PPK, PPS, dan KPPS itu untuk concern memfasilitasi membuat TPS ramah disabilitas. Misalnya dari segi pemilihan lokasi itu harus bisa diakses. Misalnya nggak boleh ada tangga, nggak boleh ada tanjakan, harus di tempat yang rata atau di ruangan yang rata, harus juga ramah dan memberikan atensi khusus ke pemilih disabilitas. Terus misalnya tinggi kotak suara juga biasanya kan di atas meja ya Mbak ya. Nah, ketika ada teman-teman difabel, pemilih difabel itu ukuran mejanya ataupun tatakan kotak suaranya itu ketika mau dimasukin itu harus lebih rendah supaya lebih bisa diakses. Jadi ada banyak hal yang diperhatikan. Maka dari itu di dalam salah satu materi nanti BIMTEK yang dilakukan KPU Kota Kabupaten kepada PPK, PPS dan juga KPPS khususnya itu atensi membuat TPS yang ramah disabilitas. Kandida yang merupakan kakak pendamping yang ada di Outdreams, suatu yayasan yang membuka mata dan siap merangkul teman-teman disabilitas, khususnya disabilitas mental, yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat ini. Ia menyebutkan hal yang paling penting untuk pemilih disabilitas yakni pelayanan di TPS. Paul tahun ini sudah mulai mencoblos ya? Iya, Paul gimana perasaannya udah mulai mencoblos? Ikut pemilu, senang? Paul senang. Senang, iya. Kira-kira Paul udah tahu belum nanti mau coblos siapa? Sudah tahu belum? Sudah tahu. Udah ya, udah dikasih tahu sama Bapak Ibu di sini ya? Iya. Iya. Nanti Paul kalau misalnya mau mencoblos, itu datang ke tempat TPS itu sama siapa? Sama Bu Nida? Perginya sama mama ya, sama orang tua ya? Sama mama, mamanya. sama papa ya. Oh gitu. Iya, Jadi didampingi. mereka ada antusias gitu Iya, ya kayak. betul. Gimana nanti pada saat mencoblos kesananya sama siapa? Pergi ke tempat pemilihannya sama siapa? Sama mama. Sama Iya, mama. sama mama. Mamanya udah kasih tahu kalau kapan Dendi mau nyoblos? Oh, belum. Tapi udah dikasih tahu nanti di sana mau ngapain aja, terus mau coblos siapa udah ada arahannya? Ada. Oh, ada. Oh, gitu. Jadi nanti mereka datang ke tempat pencoblosan itu bisa sama orang tua atau dari Ya. sini juga ada? Ya, biasanya sih sama orang tua. Mereka untuk setahun ke belakang memang tetap pulang dulu ke rumah, nanti baru pulang lagi untuk asrama. Tetap didampingi sama orang tuanya. Semoga pilihan mereka jika hasilkan tapi bagaimanapun pemilih yang dipilih akan rakyat dan kita akan mengikuti yang dipilih. Iya, berarti udah tahu ya Iya, kayak udah tahu. udah. Tak hanya itu, KPU Kota Bandung juga memberikan simulasi bagi KPPS bagaimana nantinya melaksanakan tugas di TPS apabila ada pemilih dengan penyandang disabilitas. Jadi kalau terkait itu memang sudah ada ya secara aturannya bagaimana tindakan dan hal apa yang harus dilakukan oleh KPPS terhadap disabilitas gitu ya. Yang pertama pelayanan secara di TPS jadi harus didahulukan gitu kan. Terus nanti juga KPPS bisa didampingi, jadi didampingi untuk
proses nanti di TPS gitu. Terus nanti juga ada logistik atau peralatan yang membantu disabilitas juga seperti braille dan lain-lain gitu. Gitu. Terus terutama untuk tata letak lokasi itu harus dipermudah secara jangan ada tangga, jangan ada yang menghalangi nanti di prosesnya gitu. Ayo teman-teman disabilitas, jangan takut untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu tahun 2024 ini. Silakan gunakan hak pilihnya, jangan takut datang ke TPS. Kami telah menyiapkan sarana prasarana ataupun pendampingan dan pelayanan untuk teman-teman. Jadi jangan takut, kita pastikan bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu yang ramah disabilitas. Ya pemirsa, seperti yang sudah berulang kali disampaikan oleh penyelenggara pemilu bahwa pemilihan umum ini merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk mencoblos yang sudah memenuhi persyaratan, termasuk dari teman-teman penyandang disabilitas. Di sini kita bisa melihat bagaimana konsistennya dari pihak penyelenggara, baik itu pemerintah dan pihak lainnya, untuk bisa memberikan sarana prasarana yang memadai bagi teman-teman penyandang disabilitas agar nantinya bisa melakukan pencoblosan dengan mudah. Tapi di sini yang menjadi catatan juga pemirsa, bukan hanya sarana prasarana, tapi yang paling ditekankan adalah bagaimana penyelenggara pemilu ini bisa memberikan pelayanan ataupun pendampingan yang maksimal kepada teman-teman penyandang disabilitas agar mereka nanti dapat mudah dan tidak mengalami kesulitan dalam proses pencoblosan. Dan tentu kita berharap hal tersebut bisa terus ditingkatkan di Indonesia agar pemilu benar-benar ramah disabilitas.